Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Haris Masud Nafiana, dan rekan saya, Hiliyatul Ulia Anharia, akan mempresentasikan materi yang bertemakan bidang terapan psikologi klinis. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu psikologi kesehatan. Sejarah psikologi kesehatan diawali pada tahun 1950 yang merupakan gabungan antara psychomatic medicine, rekognisi psikoanalitik terhadap hubungan emosi dengan tubuh dengan behavioral medicine, hubungan antara pikiran dan tubuh melalui konsep-konsep klasikal dan operant conditioning. Pada tahun 1980, istilah health psychology muncul. Konsep sehat dalam psikologi mencakup definisi negatif dan positif. Secara sederhana, psikologi kesehatan adalah studi tentang yang dilakukan orang tua menjadi dan untuk tetap sehat. Dalam kondisi seperti apa mereka menjadi sakit dan apa yang dilakukan ketika mereka sakit. Gaya hidup mereka itu membawa perubahan tren dalam dunia kesehatan. Perspektifnya tidak lagi hanya kuratif, namun juga saat ini lebih menitik beratkan pada usaha preventif. Adopsi gaya hidup sehat menjadi sangat perlu. Survei juga menemukan bahwa akhir abad 20 dan abad 21, penyebab kematian lebih banyak berkaitan dengan pilihan-pilihan pribadi, gaya hidup, dan sosial psikologi kesehatan. Selanjutnya yaitu model psikologi kesehatan. Yang pertama, model biomedis. Model ini mengabadikan peran sosial dan psikologis, lebih berfokus pada teori-teori terkait sel yang terganggu dan ketidakseimbangan kimiawi. Cirinya adalah dualisme pikiran dan tubuh, eksklusif pada penyakit tanpa memberikan perhatian pada upaya peningkatan promosi kesehatan atau pencegahan. Yang kedua yaitu model biopsikososial. Penekanannya mencakup 3 hal, yakni keadaan sehat dan sakit, pemulihan dan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahannya, serta keterkaitan antara hubungan biologis, psikologis, dan sosial. Model ini juga sangat percaya bahwa kondisi sehat dan sakit sangat diperlukan oleh baik kondisi genetik maupun lingkungan. Pandangan ini kemudian melahirkan berbagai penelitian yang melihat hubungan antara stres, dukungan sosial, dan juga coping. Diatesis stres, individu memiliki predisposisi untuk mengembangkan gangguan. Namun, gangguan aktual hanya akan termanifest bila individu mengalami stres yang kuat, berkelanjutan, dan tidak memiliki cara untuk mengatasinya. Penting untuk diperhatikan hubungan antara individu dengan masyarakat, bukan hanya individu yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu pendekatan biopsikososial dalam psikologi kesehatan. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu pendekatan biopsikososial merupakan pergeseran dari model atau konsep biomedis yang cenderung hanya menekankan pada perspektif biologis dan medis dalam mengkaji kondisi sehat maupun sakit yang dialami oleh individu. Yang kedua yaitu kondisi sakit maupun sehat yang dialami individu merupakan interaksi antara penyakit, aspek personal individu, atau seperti kondisi psikologis dan aspek sosial. Yang ketiga yaitu implikasi klinis dari model biopsikososial dapat terlihat dalam prognosis, rekomendasi treatment, dan secara tidak langsung berdampak pada hubungan pasien dan petugas kesehatan. Yang keempat yaitu berkembangnya pendekatan biopsikososial dalam psikologi kesehatan adalah sebagai acuan bagi psikologi kesehatan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, mengarahkan munculnya suatu sistem pelayanan kesehatan berbasis biopsikososial. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang berperan dalam perkembangan ilmu psikologi sosial. Yang pertama, perubahan penyakit dari penyakit akut hingga menuju penyakit kronis. Yang kedua, perkembangan teknologi dan penelitian yang kian maju. Yang ketiga, peran penting epidemiologi. Yang keempat, perkembangan pelayanan perawatan kesehatan. Yang kelima, meningkatnya respon positif komunitas medis.
Yang keenam, kontribusi psikologi kesehatan dalam kesehatan. Dan yang ketujuh, kontribusi metodologi penelitian terhadap kesehatan korelasional, eksperimen, prospektif, dan retrospektif. Selanjutnya, psikologi kesehatan sebagai ilmu memiliki peran penting. Yang pertama yaitu penelitian. Penelitian dalam bidang penelitian psikologi kesehatan memiliki peran menguji atau meneliti keterkaitan antara faktor biologis, psikologis, dan sosial terhadap kondisi sakit maupun kondisi sehat. Yang kedua yaitu treatment. Dalam bidang treatment, psikologi kesehatan memiliki peran yang berkaitan dengan masalah-masalah psikososial terkait munculnya suatu penyakit atau kondisi sakit. Yang ketiga yaitu promosi kesehatan. Dalam bidang promosi kesehatan, psikologi kesehatan memiliki peran program intervensi bekerja dalam suatu organisasi atau yayasan. Jadi, pendekatan model biopsikologi sosial yang semakin berkembang ini juga merupakan pergeseran dari model biomedis dalam mengkaji atau membahas kondisi sakit dan kondisi sehat yang telah dialami oleh individu. Pendekatan model biopsikologi sosial ini juga erat kaitannya dengan ilmu psikologi kesehatan, yaitu membahas kondisi sakit maupun sehat. Kondisi sakit maupun sehat yaitu adalah keterkaitan aspek fisiologis, psikologis, dan aspek sosial. Yang tentunya perkembangan ilmu psikologi kesehatan ini juga memberikan implikasi dan berperan penting baik dalam bidang penelitian, treatment, dan promosi kesehatan. Neuropsikologi adalah bidang klinis yang fokus mempelajari tentang hubungan resiprokal sistem saraf atau otak dan saraf. Dengan kondisi tersebut, psikologis juga dan berperilaku otak merupakan organ yang sangat penting bagi manusia. Dalam dunia kedokteran, orang juga sering menganggap internet sebagai ratu dari kedokteran. Dan dalam hubungan ini, neurologi selalu dinobatkan sebagai rajanya kedokteran. Memang banyak yang menghindari bidang ini, tetapi alasannya adalah karena memang rumit. Otak mengatur dan mengkoordinir sebagian besar gerakan, perilaku, dan fungsi tubuh. Hemostasis seperti detak jantung, tekanan darah, keseimbangan cairan tubuh, dan suhu tubuh. Otak ini juga bertanggung jawab atas fungsi seperti pengenalan, emosi, ingatan, dan pembelajaran motorik, dan segala bentuk pembelajaran lainnya. Pendekatan neuropsikologi bersifat ilmiah. Ini juga menggunakan neuroscience dan memiliki sudut pandang mengenai pemrosesan informasi yang sejalan dengan psikologi kognitif dan sains kognitif. Neuropsikologi ini juga membantu mengembangkan rencana perawat dengan memahami bagaimana sih fungsi otak dan bagaimana fungsi itu berkaitan dengan perilaku. Rencana perawat mungkin termasuk pengobatan, terapi rehabilitasi, atau operasi. Adapun juga fungsi dari otak kanan dan juga otak kiri, dilihat dari ilmu psikologi. Otak kanan berperan dalam kecerdasan EQ. Daya ingat otak kanan bersifat panjang. Belahan otak kanan ini lebih bisa melihat gambar secara keseluruhan dengan memperlihatkan dan menggabungkan menjadi sebuah gambaran umum. Dan otak kiri berperan dalam kecerdasan IQ. Daya ingat otak kiri bersifat jangka pendek. Proses berpikir otak kiri bersifat logis, sekuensial, linear, dan rasional. Belahan otak kiri ini juga cenderung memecah segala sesuatu ke dalam bagian-bagian dan lebih mengenali perbedaan daripada menemukan kesamaan ciri. Otak kiri ini juga berdasarkan realitas mampu melakukan penafsiran abstrak dan simbolis. Untuk belahan otak kanan, cara berpikirnya bersifat acak, tidak teratur, induktif, dan holistik. Dari perbedaan dua fungsi otak sebelah kiri dan kanan akan membentuk sifat karakteristik dan kemampuan yang berbeda pada seseorang. Neuropsikologi seringkali dibagi menjadi dua area utama, yakni neuropsikologi klinis dan neuropsikologi eksperimental. Perbedaan yang paling mendasar di antara keduanya adalah pada neuropsikologis klinis, subjeknya adalah mereka yang memiliki kerusakan pada otaknya. Sedangkan pada studi eksperimental, subjeknya adalah orang-orang dengan otak yang normal.
Walaupun mungkin metode investasi yang digunakan juga berbeda-beda. Dalam neuropsikologi banyak digunakan berbagai teknik pengukuran dalam rangka pengambilan data kerja otak dan perilaku. Asesmen neuropsikologi didefinisikan sebagai evaluasi otak dan fungsi sistem saraf yang berhubungan dengan tingkah laku. Tes-tes neuropsikologi menggunakan alat-alat yang telah terstandarisasi. Tugas-tugas alat tes ini telah didesain sedemikian rupa sehingga performa alat-alat tersebut dapat dihubungkan pada proses neurokognitif yang spesifik. Teknik yang pertama yakni teknik neuroimaging. Mencakup computerized axial tomography, kemudian magnetic resonance imaging, positron emitted tomography, dan elektroencephalografi. Teknik yang kedua yakni tes psikologi, yang ketiga baterai tes, yang keempat pendekatan baterai lainnya. Asesmen neuropsikologis memberikan bukti-bukti yang objektif sesuai faktanya, sehingga disebutkan bahwa asesmen neuropsikologis adalah standar emasnya bila dibandingkan dengan alat-alat diagnostik lainnya untuk mengetahui adanya patologi di otak. Hanya autopsi satu-satunya yang dapat mengalahkan keakuratan asesmen neuropsikologi. Pembahasan selanjutnya mengenai psikofarmakologi. Psikofarmakologi merupakan studi tentang obat-obatan yang berkaitan dengan fungsi psikis dan proses mental. Psikofarmakologi dimulai dengan ditemukannya klorpromazin, resirpin, hingga meprobramat. Namun, obat-obatan ini tidak dapat menggantikan terapi shock, yang hingga saat ini masih digunakan psikiater untuk mengatasi depresi. Tetapi obat-obatan ini memiliki beberapa keuntungan seperti murah, mudah, dan pasien tidak perlu menginap di rumah sakit. Nah, obat-obatan psikofarma bekerja langsung terhadap saraf otak hingga mempengaruhi kinerja neurotransmitter, yakni suatu neurohormon yang meneruskan impuls dari sistem adrenergik di otak seperti noradrenalin, serotonin, dan dopamin. Efektivitas dari psikofarmakologi ini sangat tergantung pada tipe spesifik patologi yang ditangani dengan obat dan konsep perbedaan individu. Dalam psikofarmakologi terdapat beberapa kategori, yakni antipsikotik. Antipsikotik merupakan obat yang digunakan untuk pasien yang mengalami gangguan jiwa atau biasa disebut gila. Derivat fenotiazin dan haloperidol merupakan obat yang masuk dalam golongan antipsikotik. Yang kedua yakni antidepresan. Antidepresan adalah obat yang digunakan untuk mengatasi depresi mental, kecemasan, serta sindrom nyeri kronis. Yang ketiga yakni antiansietas. Ansietas biasa diartikan sebagai keadaan seseorang mengalami keresahan. Psikoleptik dan anksiolitik merupakan sinonim dari obat antisietas. Yang keempat yakni antipanik. Panik merupakan keadaan seseorang yang mengalami kebingungan yang hebat. Dalam hal ini, yang menjadi obat acuan adalah imipramin. Selanjutnya, penstabil mood. Penstabil mood atau mood stabilizer merupakan obat yang digunakan untuk mengendalikan perubahan mood. Biasanya obat ini digunakan untuk pasien yang menderita gangguan bipolar. Yang terakhir adalah anti-Parkinson. Anti-Parkinson merupakan penyakit pada sistem saraf yang dapat mengganggu kinerja otak dalam mengontrol pergerakan otot. Anti-Parkinson digolongkan menjadi 3 bagian, yakni agen anti-Parkinson antikolinergik, agen anti-Parkinson dopaminergik, dan agen anti-Parkinson lain-lain. Nah, pemberian jenis obat-obatan ini harus sesuai dengan gejala yang muncul berdasarkan ketidakstabilan neurotransmitter. Pembahasan yang terakhir yakni mengenai psikologi forensik. Psikologi forensik merupakan cabang dari psikologi klinis.
Menurut The Community on Ethical Guidelines for Forensic Psychology, psikologi forensik merupakan bentuk pelayanan serta kajian dalam psikologi yang diterapkan pada dunia hukum. Namun, psikologi forensik bukanlah ilmu yang mengkaji tentang identifikasi saksi mata seperti dalam psikologi kognitif. Tetapi psikologi forensik menitikberatkan pada aktivitas asesmen dan intervensi klinis dalam ranah hukum, termasuk gangguan-gangguan klinis atau abnormal dan asesmen resiko. Psikologi forensik menangani beberapa hal yang mencakup hukum kriminal, hukum sipil, dan hukum administratif. Dalam psikologi forensik terdapat 3 fase, yakni fase investigasi. Fase investigasi atau sering disebut wawancara ini biasa menggunakan wawancara kognitif dan hipnotik. Dalam wawancara juga sering terjadi kebohongan. Hal ini dapat terlihat dari gerakan tubuh yang berlebihan, ekspresi verbal, dan konsekuensi fisiologis. Fase investigasi ini juga membahas mengenai pengakuan bersalah palsu yang diberikan oleh tersangka yang berbentuk voluntary false confession. Yang kedua, fase adjudikatif. Setting pengadilan mementingkan perspektif fungsional, tidak hanya klinis, sehingga asesmen kompetensi mental lebih ditinjau daripada kesiapan dalam menjalani persidangan dan kondisi mental saat kejadian. Menurut Melton, ada 6 ciri yang dapat mengurangi tanggungan atas tindakan kriminal seseorang, yakni automatis, diminished capacity, karakter defensi, afirmatif defensi, substansius, dan insanity. Kemudian fase yang terakhir yakni fase prevensif. Banyak penelitian yang dikembangkan untuk melihat kesalahan-kesalahan yang diprediksi dalam pengadilan, seperti true positive hit, false positive false alarms, false negative misses, dan true negatif. Beberapa di antara program prevensif ialah program pencegahan pelecehan di sekolah, kekerasan di tempat kerja, terorisme, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.